Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang perancangan perpustakaan dari kelompok kami untuk memenuhi UTS matkul PBO. Next, sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Muhammad Ikhwan Firdaus dengan NIM 22051214082. Yang kedua ada Angel Rika Siselia dengan NIM 22051214091. Yang ketiga ada Rizka Putri Rahmawati dengan NIM 22051214104. Yang keempat ada Lenida Natania Ivana Sitorus dengan NIM 22051214112. Dan yang terakhir ada Muhammad Faiz Rahman dengan NIM 22051214113. Next. Untuk pendahuluan, next. Latar belakang kami membuat perpustakaan ini. Perpustakaan adalah institusi penting dalam pendidikan dan penelitian. Memiliki peran strategis dalam memfasilitasi akses informasi di era digital. Penerapan pemrograman berorientasi objek atau OOP dalam aplikasi perpustakaan dapat meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan pemeliharaan sistem. Namun, banyak perpustakaan masih menggunakan sistem lama yang sulit diperbarui. Penelitian tentang penerapan OOP dalam aplikasi perpustakaan sangat relevan, terutama jika pengguna utama adalah perpustakawan yang dapat memberikan masukan berharga. Alasan pentingnya penelitian ini adalah meningkatkan layanan perpustakaan, penghematan waktu dan sumber daya, peningkatan keamanan data, skalabilitas, dan keterlibatan pustakawan. Diharapkan penelitian ini akan memberikan panduan terbaik dalam menerapkan OOP dalam pembuatan aplikasi perpustakaan, memastikan keberlanjutan relevansi perpustakaan dalam perubahan zaman. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak OOP dalam aplikasi perpustakaan terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan, mengidentifikasi manfaatnya dalam manajemen koleksi, pencarian, dan integrasi sumber daya digital, serta menganalisis peran kritikal pustakawan sebagai pengguna utama dalam pengembangan aplikasi berbasis OOP dan pengaruhnya terhadap kualitas aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk deskripsi awal fungsionalitas dan kebutuhan. Pertimbangan awal untuk aplikasi perpustakaan berbasis OOP tanpa integrasi database terbagi menjadi kebutuhan pengguna dan fungsi utama. Kebutuhan pengguna mencakup login, perpustakawan, pencarian buku, penambahan buku, peminjaman, dan pengembalian buku. Manajemen umum, pengarsipan data. Serta fungsi utama mencakup antarmuka pengguna yang intuitif, validasi data, menyimpan data lokal, pembuatan laporan sederhana, manajemen kesalahan, keamanan dasar, dan pengarsipan data historis. Metode rekayasa. Analisis kebutuhan sistem dengan teknik analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, teknik analisis kebutuhan survei kuesioner. Yang pertama, siapkan survei Anda. Persiapan awal, tentukan tujuan investigasi, ruang lingkupnya, dan informasi yang akan dikumpulkan. Lalu identifikasi sampel, tentukan kelompok pustakawan yang diteliti. Untuk yang kedua, buat survei. Buat survei dengan pertanyaan berikut, informasi dengan isi informasi demografis, penggunaan aplikasi perpustakaan saat ini, harapan untuk lamaran baru, lalu fitur yang diinginkan, dan saran tambahan. Langkah yang ketiga, lakukan survei. Untuk lakukan survei ini adalah mengirim survei ke responden yang telah dipilih sebelumnya. Lalu berikan waktu yang cukup kepada pustakawan untuk menyelesaikan survei
dan berikan informasi kontak darurat jika memiliki pertanyaan. Kemudian yang keempat, analisis data. Analisis data yaitu kumpulkan hasil tanggapan survei, menganalisis data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan preferensi yang muncul dari tanggapan pustakawan. Langkah yang kelima, interpretasikan hasilnya. Identifikasi prioritas berdasarkan temuan Anda, identifikasi fitur dan fungsi prioritas yang harus diterapkan dalam aplikasi perpustakaan Anda. Yang keenam adalah laporan hasil. Buat laporan yang merangkum temuan utama dari survei Anda, termasuk preferensi, prioritas, dan saran pustakawan. Langkah yang ketujuh, implementasikan hasilnya. Gunakan temuan inti untuk memandu desain dan pengembangan aplikasi perpustakaan yang memenuhi kebutuhan pustakawan. Lalu, yang poin kedua adalah teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Skenario teknik analisis kebutuhan yang melibatkan wawancara untuk merancang dan mengembangkan aplikasi perpustakaan untuk digunakan oleh pustakawan. Berikut ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, mempersiapkan wawancara. Identifikasi pustakawan yang akan diwawancarai, lalu siapkan pertanyaan. Langkah yang kedua, lakukan wawancara. Mengatur wawancara, hubungi pustakawan yang mengatur waktu wawancara yang tepat. Lalu, pendekatan terbuka, pertanyaan yang spesifikasi, dan diskusi yang mendalam. Langkah yang ketiga, analisis data. Yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan identifikasi pola dan temuan. Langkah yang keempat, presentasikan hasilnya. Yang dilakukan adalah prioritaskan kebutuhan Anda, identifikasi kebutuhan dan prioritas yang paling mendesak. Lalu mengidentifikasi apa yang diinginkan pustakawan. Langkah yang kelima, laporan hasil. Buat laporan hasil yang merangkum temuan-temuan utama wawancara. Lalu rekomendasi. Berdasarkan hasil wawancara, memberikan rekomendasi bagaimana melanjutkan pengembangan aplikasi perpustakaan. Lalu langkah yang keenam adalah implementasikan hasilnya. Lalu untuk poin yang ketiga, teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mempersiapkan observasi. Yang dilakukan adalah mengidentifikasi tujuan observasi, pemilihan lokasi observasi, lalu identifikasi pustakawan yang akan diminati, yang diamati. Langkah yang kedua, lakukan observasi. Yang dilakukan adalah observasi langsung ke perpustakaan yang akan dikunjungi, catat aktivitas dan interaksi, waspadai keterbatasan dan permasalahan. Langkah yang ketiga, analisis data. Yang dilakukan adalah pengumpulan data dan identifikasi wawasan. Yang keempat, interpretasikan hasilnya. Lakukan prioritas kebutuhan Anda dan identifikasi apa yang diinginkan pustakawan. Yang kelima, laporan hasil. Buat laporan temuan dan rekomendasi berdasarkan pengamatan Anda.
Langkah yang keenam, implementasikan hasilnya. Gunakan observasi yang digunakan untuk memandu desain dan pengembangan aplikasi perpustakaan. Lalu melibatkan pustakawan selama pengujian dan peningkatan aplikasi. Yang keempat, poin keempat adalah teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Langkah yang pertama adalah mempersiapkan analisis dokumen. Identifikasi dokumen dari sumber, lalu tim analisis. Terdiri dari anggota tim dalam pengembangan aplikasi, pustakawan, dan pengelola perpustakaan. Langkah yang kedua, pengumpulan dan analisis dokumen. Kumpulkan semua dokumen, lalu identifikasi informasi penting, dan analisis informasinya. Langkah yang tiga, interpretasikan hasilnya. Prioritaskan kebutuhan Anda dan identifikasi apa yang diinginkan oleh pustakawan. Langkah yang kelima, laporan hasil. Buat laporan temuan yang merangkum temuan utama dari analisis dokumen dan hasil wawancara. Kemudian rekomendasi. Bagaimana mengembangkan aplikasi perpustakaan berdasarkan hasil dari analisis dokumen. Langkah yang keenam, implementasikan hasilnya. Gunakan hasil analisis dokumen untuk memandu desain dan pengembangan aplikasi perpustakaan. Lalu melibatkan pustakawan selama tahap pengujian dan peningkatan aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perancangan sistem dengan metode Agile. Perancangan sistem dengan menggunakan metode Agile dan juga kajian penggunaan OOP dapat memungkinkan dilakukannya pengembangan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pustakawan. Berikut ini merupakan langkah-langkah merancang sistem dengan menggunakan pendekatan Agile metode. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pustakawan. Pada langkah ini, kita harus memahami kebutuhan pustakawan yang diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya melalui survei, wawancara, dan analisis dokumen. Ini mencakup fungsionalitas yang dibutuhkan oleh aplikasi kita. Yang kedua, komposisi tim pengembangan. Bentuk tim pengembangan aplikasi yang terdiri dari pengembangan perangkat lunak, pustakawan, dan administrator perpustakaan. Kolaborasi antara anggota tim sangat penting dalam metodologi Agile ini. Yang ketiga, perencanaan sprint. Bagi desain sistem menjadi sprint-sprint atau iterasi kecil dengan tujuan dan kerangka waktu tertentu. Setiap sprint berfokus pada pengembangan fitur atau modul tertentu. Lalu yang keempat, prioritas simpanan. Membuat backlog fitur yang diperlukan. Tim dan pustakawan harus bekerja sama untuk memprioritaskan item yang disimpan berdasarkan kepentingan dan urgensinya. Kelima, pengembangan berulang. Setiap sprint mencakup pengembangan berulang dari fitur atau model tertentu. Tim merancang, mengembangkan, menguji, dan mengintegrasikan fitur selama sprint. Lalu yang keenam, kolaborasi dan evaluasi berkala. Pustakawan harus mengevaluasi kemajuan dan hasil pengembangan fitur secara berkala bersama tim pengembangan. Pertemuan stand-up harian dapat digunakan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. 7. Beradaptasi dengan perubahan. Metode tangkas memungkinkan perubahan persyaratan dan prioritas disesuaikan dengan cepat pada iterasi berikutnya. Ketika pustakawan meminta perubahan atau penambahan fitur, tim kami dapat merespon dengan cepat. Kedelapan, pengujian penggunaan dan pengujian fungsional.
Setelah pengembangan selesai, libatkan pustakawan untuk melakukan pengujian pengguna guna memastikan bahwa fitur yang dikembangkan memenuhi harapan mereka. Selain itu, jalankan pengujian fungsional untuk memastikan aplikasi berjalan dengan lancar dan sesuai. Yang 9, ada pemeliharaan dan pembaruan. Setelah aplikasi diluncurkan pertama kali, kami akan terus memelihara dan memperbarui berdasarkan masukan dan perubahan persyaratan yang mungkin timbul dan dari penggunaan aplikasi di lapangan. 10, iterasi sprint. Tetapkan sprint baru untuk melanjutkan proses berulang guna menambah fitur tambahan dan meningkatkan aplikasi berdasarkan umpan balik pustakawan. Gambar di samping ini merupakan update dari papan Kanban kelompok kami untuk perancangan dan pembangunan aplikasi perpustakaan. Terdapat 3, ada di bagian bawah tidak terlihat. Sprint pertama dan sprint kedua sudah selesai dan sprint ketiga ini masih dalam tahap pengembangan, tetapi sudah jadi belum 100%. Sprint pertama ini ada rekap data buku, sprint kedua ada rekap data pengunjung dan juga rekap data peminjaman. Di sprint ketiga ini fokus kepada GUI-nya, menu dan submenunya. Yang dimana nanti di akhir video ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Maaf, sorry. Selanjutnya ini ada desain sistem. Yang pertama ada pemodelan sistem. Nah, pada pemodelan sistem ini terdapat use case diagram, kelas diagram, diagram sequence. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan use case diagram, kelas diagram, dan sequence diagram. Yang pertama ada use case diagram. Di use case diagram ini terdapat 4 hal yang dapat dilakukan oleh admin, di mana di sini admin atau pustakawan yang menjadi aktornya. Dia akan melakukan login pada sistem. Lalu ketika login sudah berhasil, admin ini dapat melakukan rekap data buku yang diinginkan, lalu dapat merekap data pengunjung saat ada pengunjung, melakukan rekap data peminjaman ketika akan ada yang meminjam buku atau mengembalikan buku. Setelah itu terdapat kelas diagram yang di bawah ini. Di kelas diagram tersebut terdapat beberapa kelas, yaitu splash, login, admin menu, visitors menu, borrower menu, dan juga book menu. Nah, splash ini autentikasi yang mengharuskan user atau staff untuk mengklik login untuk masuk ke halaman selanjutnya, yaitu halaman login. Splash berelasi dengan login. Lalu ada kelas login. Dalam diagram di atas, login user atau staff harus melakukan login dengan memasukkan username. Ada admin menu. Admin menu terdapat pilihan menu button, yaitu book menu, view user, visitors menu, borrower menu, dan juga logout. Keempat ada visitors menu, di mana pada visitors menu ini terdapat visitors list table, di mana staff bisa melihat visitor yang telah ditambahkan pada sistem informasi. Terdapat juga add visitor, delete visitor, search visitor. Add visitor untuk menambahkan pengunjung, delete visitor untuk menghapus data pengunjung, dan search visitor untuk mencari data pengunjung. Yang kelima ada borrower menu. Pada borrower menu ini, admin bisa melihat borrower yang telah ditambahkan pada sistem informasi. Terdapat juga
button add borrow untuk menambahkan peminjaman, delete borrow untuk hapus data peminjaman, dan search borrower untuk mencari data peminjaman. Book menu yang terakhir, pada book menu di mana staff atau admin bisa melihat buku yang telah ditambahkan pada sistem informasi. Terdapat juga button add book untuk menambahkan buku baru, delete book untuk menghapus data buku, search book untuk mencari data buku. Yang ketiga, ada diagram sequence. Pertama, sequence diagram untuk merekap data peminjaman. Pada diagram rekap data peminjaman sequence ini, aktornya yaitu tetap admin. Aliran urutan prosesnya yaitu pada diagram di atas, petugas akan melakukan login melalui halaman form login dengan mengisi username dan password. Jika login petugas gagal, maka akan kembali ke form login, tetapi jika berhasil akan kembali ke menu utama atau menu admin. Nah, setelah itu petugas akan masuk ke menu admin. Petugas dapat memilih untuk menambahkan ataupun delete data peminjaman untuk menghapus atau delete. Lalu kedua ada sequence diagram rekap data buku. Ini digunakan untuk merekap data buku yang dilakukan oleh petugas atau admin yang menjadi aktornya. Seperti biasa, admin harus melakukan login terlebih dahulu. Ketika login berhasil, maka akan masuk ke menu admin, tetapi jika gagal akan kembali ke halaman login untuk melakukan proses tersebut kembali. Nah, pada menu admin tersebut, petugas atau admin dapat memilih rekap data buku dengan melakukan add data buku untuk menambahkan data buku baru, update data buku untuk mengubah data buku yang sudah ada, delete data buku untuk menghapus data buku yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pada desain sistem diagram aktivitas, activity diagram, pada rekap data pengunjung, diagram yang ditampilkan ini menggambarkan aktivitas ketika melakukan rekap data pengunjung. Aliran aktivitasnya yakni, pertama, petugas akan melakukan login. Setelah berhasil, akan masuk ke menu admin, lalu merekap data pengunjung. Petugas akan memilih menyimpan atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali ke aktivitas rekap data pengunjung. Jika ya menyimpan, maka data rekap akan disimpan. Lalu pada activity diagram rekap data peminjam, dari diagram activity ditampilkan ini, yang kedua, pertama petugas akan melakukan login, lalu setelah berhasil akan masuk ke menu admin, lalu merekap data peminjam. Lalu petugas akan memilih menyimpan atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali ke aktivitas rekap data peminjaman. Jika ya, menyimpan, maka data rekap akan disimpan ke dalam database. Selanjutnya, activity diagram rekap data buku. Diagram ditampilkan pada urut ketiga ini. Pertama, aktivitasnya yang pertama ialah petugas akan melakukan login. Setelah berhasil, akan masuk ke menu admin, lalu merekap data buku. Setelah petugas memilih menyimpan atau tidak, jika tidak, maka akan kembali ke aktivitas rekap data buku. Jika ia menyimpan, maka data rekap akan disimpan ke dalam database. Selanjutnya, diagram state machine. Pada diagram state machine, admin atau petugas ini, diagram yang ditampilkan ini menggambarkan perubahan keadaan atau status yang terjadi pada petugas atau admin dalam sistem ini. Petugas melakukan login saat akan memulai aktivitasnya pada sistem.
Jika tidak berhasil login, maka petugas tidak dapat mengakses sistem dan kembali pada halaman menu login. Jika login berhasil, maka petugas akan masuk ke menu admin, di mana di menu tersebut petugas dapat memilih kegiatan apa yang akan dilakukan. Misalnya, merekap data pengunjung, merekap data buku, atau merekap data peminjam. Lalu, kegiatan tersebut akan tersimpan di dalam database sistem. Lalu pada diagram komponen ini dimulai dari from login, di mana akan masuk pada menu admin. Dalam menu admin ini, staf bisa memilih 3 diantaranya, yaitu yang pertama, book menu yang di dalamnya terdapat add book untuk menambah buku, update book untuk mengupdate buku, dan delete book untuk menghapus buku yang tidak diperlukan lagi di dalam perpustakaan. Lalu yang kedua, visitor menu, yang di dalamnya terdapat add visitor untuk data menambah pengunjung, update visitor untuk mengupdate data pengunjung, dan delete visitor untuk menghapus visitor yang tidak diperlukan lagi. Lalu yang ketiga, borrower menu. Pada add borrower ini untuk menambahkan data peminjaman yang dilakukan visitor, delete borrower untuk menghapus data peminjam yang dilakukan oleh admin. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya akan dibahas mengenai GUI pada Java. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari GUI aplikasi perpustakaan. Di sini kita bisa berani dari main kelasnya, kemudian akan memunculkan form splash screen dan di dalamnya terdapat judul dari aplikasi kami yaitu My Library, kemudian ada button untuk login. Di sini akan memunculkan form login yang diharuskan untuk mengisi username dan password. Setelah memasukkan username dan password, kita bisa mengklik login. Investasi tidak terjangkau sih. Dan kemudian akan memunculkan dari menu admin yang di dalamnya terdapat books menu, view user, visitors menu, browsers menu, dan logout. Yang pertama yaitu books menu, yang di dalamnya akan menampilkan tabel-tabel dari data buku yang terdapat ID, nama book name atau nama buku, author atau penulisnya, kemudian tahun pembuatan, dan terdapat button-button untuk refresh, add book, update book, dan delete book. Untuk update book tampilannya seperti ini, kita bisa menginputkan nama buku, author, dan tahun, kemudian klik submit. Yang berikutnya, untuk update book, kita bisa memilih terlebih dahulu dari data-data buku yang telah ditampilkan di sini. Kemudian kita bisa mengklik update book. Dan kita bisa mengganti dari kesalahan mungkin dari penulisan, kemudian klik update. Dan untuk delete book, kita bisa mengklik, kemudian mengklik delete book untuk menghapusnya. Yang berikutnya yaitu view user, yang di dalamnya terdapat username dan password untuk login. Yang berikutnya ada visitors menu atau menu pengunjung, yang di dalamnya juga terdapat tabel dari database yang terdiri dari ID, name, birthday atau tanggal lahir, kemudian address, alamat, kemudian phone yaitu nomor telepon. Kemudian juga terdapat tombol-tombol seperti refresh, add visitor, delete visitor,
dan mencari search ID visitor. Dan ini adalah tampilan dari add visitor yang akan mengikutkan nama, kemudian tanggal lahir, kemudian alamat, dan nomor telepon. Berikutnya ada delete visitor, kita bisa mengklik terlebih dahulu, kemudian klik delete visitor. Kemudian pada menu search kita bisa mengajukan ID, kemudian klik search dan akan menampilkan data dari ID yang telah dimasukkan tadi. Yang berikutnya ada borrowers menu atau menu peminjaman, yang di dalamnya terdapat tabel dari database juga yang terdiri dari ID borrower atau ID peminjaman, kemudian ID visitor, ID dari pengunjung tadi, kemudian ID book, yaitu ID buku dari buku, kemudian borrower date atau tanggal peminjaman, kemudian return date, yaitu untuk tanggal pengembalian. Yang di dalamnya terdapat tombol refresh, add borrower, dan delete borrower. Untuk add borrower, tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa mengikutkan ID visitor yang telah didaftarkan. Kemudian jika sudah dipilih akan menampilkan nama dari visitornya. Kemudian ID buku. Di sini kita bisa memilih ID buku yang telah dimasukkan atau didaftarkan. Setelah itu akan menampilkan nama bukunya. Dan kemudian memasukkan tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Kemudian klik add untuk menambahkan. Yang berikutnya delete borrower, kita bisa mengklik dari tabelnya kemudian delete borrower. Dan yang terakhir ada button logout, yaitu untuk mengakhiri dari menu admin ini dan akan kembali ke splash screen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.